kasih pertama kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman di tempat ini. Saudara-saudara sekalian yang tinggal di Amerika, apakah tahu saudara bahwa di Indonesia berita-berita tentang Amerika sungguh luar biasa. Brothers and sisters, have you heard that what happened in America? There are a lot of rumors about America and Indonesia at this moment. Banyak yang dideportasi, pertanyaan-pertanyaan kalau masuk ke Amerika sungguh luar biasa. Sampai HP-HP katanya itu diperiksa. The immigration, American immigration, deported a lot of foreigners, and also they check the cell phones and everything they do to harass you. Saya tidak mengerti apakah itu benar atau tidak, ya. But I don't understand whether it's rumor or it's true or not. Tetapi itulah yang diberitakan di Indonesia. But that was the rumor in Indonesia at this moment. Pada waktu saya akan ke sini, ada teman-teman saya yang bertanya, Before I came to America, there are a lot of friends who told me, kamu nggak takut masuk ke Amerika? are you be afraid to go to America? Ngapain saya mesti takut? Why do I need to be afraid? Saya tidak berbuat apa-apa. I didn't do anything wrong. Saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. I just gave myself to our Lord Jesus Christ. Karena Tuhan yang akan menuntun saya untuk masuk ke Amerika. Because God Himself will let me to come to America. Tidak ada yang perlu saya takutkan. Bersama Tuhan kita pasti menang. There's nothing to be afraid of if you come with Jesus, and we will bring victory to us. Di dalam pesawat saya hanya berdoa supaya Trump tidak mabuk. On the way to come here, I just pray that President Trump will not get drunk. So, saya berdoa supaya Tuhan melindungi saya, mengirimkan para malaikatnya untuk saya dapat masuk secara mulus ke Amerika. So I just pray that God will take care of me and He will lead me to come here. Luar biasa, saya tidak ada pertanyaan apa-apa, saya dapat mulus masuk ke Amerika. It's so magnificent, and I can come to America successfully. Dan saya sekarang hari ini, And saya today, dapat hadir di tempat ini. I'm present here to give my sermon, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. to give the sermon from the Word of God. Amen. Pagi ini saya akan memberitakan tentang panggilan hidup untuk menjadi manusia yang berguna dan rajin. In this melayani. morning, I will give a sermon about God's calling for you to have a purpose in your life. Kita dipanggil untuk menjadi manusia yang hidup berguna dan berdampak baik bagi Tuhan maupun bagi sesama kita. When God called upon us, He called us to become victorious to ourselves and to everybody around us. Tentunya untuk menjadi manusia yang berguna, To become successful person, ini melibatkan komitmen kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan mengikuti ajaran Yesus Kristus, melayani Dia dan orang lain. we have to live according to the Word of God, to live as holy as possible and to be righteous like the image of Jesus Christ. Hidup berguna bukan tergantung dari popularitas kita. To become a successful person is not about our popularity, Bukan tergantung dari harta kekayaan kita, not about how much wealthy we own, atau tergantung dari pencapaian akademis, or our high education that we have achieved. tetapi tergantung pada seberapa besarnya hidup kita ini But it is according to how we live, disembahkan untuk kemuliaan Tuhan dan sesama kita. to worship God and to give ourselves, to surrender to God and everybody around us. Ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, When we live according to the Word of God, menyenangkan hati Tuhan, always be joyful with God, dan menjadi berkat bagi banyak orang, and bring a blessing to a lot of people,
kita sudah menjalankan rencana Tuhan. We just walk according to God's plan. Ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, When we keep focus on God in our life, kita mengundang Tuhan, we just invite God. Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia akan memberkati pekerjaan kita, God will present in our life and He will bless our work. sehingga apa yang kita lakukan membawa dampak positif. And whatever we do around people, it will bring positive image to around people, so we can have more attention. Tuhan memberikan sukacita sejati. Kebahagiaan sejati ini tidak berasal dari hal-hal duniawi, When God give us joyful life, it's not from this worldly that we live in. tetapi diberi Tuhan karena kita berhubungan dengan Tuhan seintim-intimnya. But God give us because our close relationship with God. Kita harus berhubungan dekat dengan Tuhan. We have a very good close relationship with God. Dan kita harus memuaskan, melayani Tuhan dan sesama kita. And we have to serve God and ourselves and our other people around us. Maka Tuhan akan mengarahkan hidup kita. Therefore, God will lead us. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap anak-anaknya. Because God has victorious plan to all His children. Sesuai dengan Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. In Jeremiah 29:11, Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. in Jeremiah 29:11, it said, Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Ketika kita taat kepada Dia, Dia akan menunjukkan jalan hidup yang penuh arti. When we obey God, He will give us the focus on our life. Kita juga harus tekun di dalam melayani Tuhan. We just have to be disciplined and obey God to serve Him. Bekerja dengan segenap hati untuk Tuhan. Work with joyful God's glory. Di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23 demikian firman-Nya. In Colossians 3:23, Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Colossians 3:23, whatever you do it with the love of your heart, so God will bless you. Kita harus bekerja dengan sepenuh hati untuk Tuhan. We have to work with a good heart for our God. Ini berarti kita melakukan segala pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, dan dengan penuh dedikasi. So when we do our work, we have to be so serious and dedicate ourselves for our job. Seolah-olah apapun yang kita lakukan, semuanya hanya untuk Tuhan sendiri. So when we do our work, just remember it is for God Himself. Ini bukan hanya tentang hal-hal pekerjaan duniawi, It is not about our work in this world, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup dan berinteraksi dengan orang lain. but also how we walk in our life so we can interact with other people. Dengan melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, kita memuliakan Tuhan. And whatever we do, whatever work we do, just be serious, discipline ourselves, and just look at the image of God. Dan ini menunjukkan bahwa kita menghormati Tuhan. And this is the way that we show our respect to God Dan kita penuh kasih kepada sesama kita. and have joyful to other people. Kita harus bekerja dengan integritas dan kejujuran. We have to work with integrity.
melakukan yang terbaik di dalam segala tugas yang Tuhan sudah berikan. Do the best on our duties that God has given us. Jangan mencari puji-pujian dari manusia, Just don't look appraisal from other people, tetapi berfokus hanya kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. but keep focus on God and give joyful to Him. Memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan rasa hormat And kepada also to mereka. other people, be care and be loving upon them. Di dalam kekristenan tidak ada kaya miskin. In the Christianity, there's no wealth, poor or rich. Tidak ada semuanya sama di mata Tuhan. Everything is equal in the eyes of God. Jadi saya peringatkan kepada jemaat GPDI ini supaya kalian semua berhubungan yang baik satu dengan yang lainnya, saling membantu, saling menghormati, saling menyayangi. Jangan ada sikut-sikutan. Therefore, I let you brother, sister in this congregation always help each other, always love each other, always be kind to each other, and always be faithful to each other. Prinsip ini juga berlaku untuk pelayanan rohani dan segala aspek di dalam kehidupan kita. And this principle, you just have to carry this also to serve God. Dengan bekerja dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh kita menunjukkan bahwa kita menghargai anugerah Tuhan. When you work the best of you can, you just give, that means you just give your thanks to God and be respectful to Him. Untuk itu kita juga berusaha menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Therefore, always use your effort yourself that you can do your best wherever you work with. Jangan mudah menyerah Don't ever easy to give up. walau menghadapi tantangan di dalam pelayanan. When there are a lot of challenges, when you serve for God, Kesulitan-kesulitan apapun kita tetap aktif di dalam melayani Tuhan. whatever difficulties you encounter, just be faithful and do the work of God. Sebelum kita melihat hasilnya, kita pun juga harus percaya dan yakin bahwa pelayanan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Before we see the victory, we just have to know whenever we serve God, it's always be joyful to God. Kita akan mengambil contoh dari Alkitab, yaitu Salomo. Let's look at an example in this, the word of God, King Solomon. Hikmat dan kerajinan Raja Salomo ini sangat luar biasa. His wisdom and his also his diligence are amazing. Bait Allah dan istana Salomo ini adalah dua bangunan penting The tabernacle of God and also the castle of Solomon are so important. yang dibangun oleh Raja Salomo di Yerusalem. But built by King Solomon in Jerusalem. Bait Allah atau yang juga disebut dengan Bait Suci adalah tempat beribadah bangsa Israel. The holiest place that King Solomon built is a place for Israel people to worship. Ini adalah menggantikan fungsi dari kemah suci. This is to substitute back in the days when Moses came out the tabernacle of God, and this is where they worship. Sementara istana Salomo adalah tempat kediaman Raja Salomo dan pusat pemerintahan. And the Solomon castle is where he reigned himself. Keduanya dibangun kira-kira 20 tahun lamanya. That place built around 20 years. Raja Salomo dikenal dengan hikmat dan kerajinannya yang luar biasa. But King Solomon is always be famous for his wisdom. Hikmat ini diperoleh dari Tuhan. Where the wisdom coming from? The wisdom come from God. Karena Salomo meminta kepada Tuhan untuk memberikan hikmat kepada dia untuk memimpin bangsa Israel dengan adil. Because King Solomon asked God that he want wisdom so he can reign in Jerusalem and for the people of Israel. Salomo meminta hikmat kepada Tuhan dan diberikannya. King Solomon asked wisdom for God and God gave him.
Karena permintaannya itu yang tulus dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Because when he asks with love and kindness, and it's not for himself. Karena itu kita pun juga harus meminta kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan tidak mementingkan diri sendiri. Therefore, brothers and sisters, if we have something for God, ask them with kindness, not for yourself, but for everybody and for God. Maka Tuhan berfirman, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. And God responded to King Solomon, because you did not ask for more kingdom and more conquering and more enemies to capture and not more wealth, but you ask for wisdom to reign the Israel, then I will give you the wisdom to reign over Israel. Kerajinan dan ketekunan Salomo menunjukkan kerajinannya dengan mempersembahkan 1000 korban bakaran di atas mezbah Gibeon. And also when Solomon, just to be kindness to God, he gave offering, about 1,000 offering to God in the Mount Gideon. Ini menunjukkan ketekunannya dalam mencari petunjuk Tuhan. This is to prove that he is so diligent to ask the wisdom of God. Maka dengan hikmat yang sudah diberikan Tuhan kepada Salomo dapat memimpin bangsa Israel dengan adil dan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Because what God's given wisdom to King Solomon was able to tell the difference in right and wrong, or evil or good. Salomo ini menjadi teladan berdoa bagi kita semua karena permintaannya yang tidak egois. We have to look at King Solomon as an example that he did not have ego, melainkan mementingkan kebutuhan bangsa Israel dan kemuliaan bagi Tuhan. but he always gave the importance of people of Israel, and he always gave his thought to God himself. Namun Salomo juga memiliki kekurangan. But also King Solomon has limited ability. Meskipun Salomo mempunyai hikmat dan kerajinan yang luar biasa, Even Solomon has a good wisdom. ia gagal menghidupi hikmat yang benar He failed to live in that wisdom karena ia mengambil banyak istri Because asing he dan took- meninggalkan Allah. He took a lot of wives from foreign countries and also left God. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, So brothers and sisters, ini menunjukkan memiliki hikmat dan kerajinan saja itu tidak cukup. this is to tell you, if you have only wisdom and discipline, that's not good enough. Tetapi kita perlu diiringi dengan kesetiaan dan ketekunan di dalam mengiring Tuhan. But we also have to be faithful to walk with God. Jadi kita benar-benar harus berpaut teguh kepada Tuhan. So we just have to live Jangan- closely to God. Jangan melakukan dosa apapun. Don't ever commit sins, any sins. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Therefore, brothers and sisters, orang pandai dapat gagal, a clever person can fail. orang hebat dapat jatuh, A magnificent person can fall. tetapi orang yang rendah hati dan selalu bersabar di dalam segala hal But somebody who is humble himself and wait patiently akan selalu mendapat jalan untuk menempatkan dirinya seimbang will have a way to walk with God in a Karena- man's life. karena ia kokoh pijakannya. Because he is like a strong person rooted in the Word of God. Berdoa, bersabar, dan bersukacita Remember, pray, patience, and be joyful. adalah kunci kemenangan
di dalam segala keadaan. are the key to victorious in any conditions. Hidup seorang Kristen seringkali berarti berjuang melawan arus dunia yang cenderung mengikuti kesesatan. Just remember, when we walk with the Christian faith of life, there are a lot of worldly things that become our enemies. Tantangan dan cobaan ini adalah bagian dari kehidupan. The challenges and trials will come in our life. Tetapi umat Kristen diajak untuk tidak mudah putus asa But as a Christian, don't ever lose your faith dan harus tetap bersyukur di dalam segala hal. and always be grateful whatever happening to you. Kita harus mengandalkan Tuhan. We just have to put God in ourselves. Kita harus ingat kepada kuasanya. We just have to remember how powerful He is. Di dalam setiap peperangan rohani, hanya Tuhanlah yang dapat membantu anak-anaknya. In any spiritual warfare, only God can help us. Jadi dengan demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar teguh berpaut, bergumul erat dengan Tuhan. Therefore, as we children of God, we just have to be close and longing for Him at all times. Kita juga harus menghindari kemalasan dan kita harus mengelola waktu kita supaya tidak kita sia-siakan. We also have to avoid to become lazy and wasting time. Ini semua kita harus belajar dari semut. In order to do this, we just have to look example for animal ants. Seperti di dalam Amsal 6 ayatnya yang ke-6, demikian firman-Nya. Proverbs 6 verse 6 say, Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Proverbs 6, go to the end, thou sluggard, consider her ways and be wise. Saudara-saudara tahu betapa kecilnya semut itu dan bagi manusia yang besar ini harus mencontoh semut. Bible says, do you know how small ants is? It's very small. And now we have to look an example of ant. Semut adalah makhluk yang sangat rajin. If you look at ant, it's very have a good discipline. Bangun tidur dia keluar sarang untuk mencari makan. When ant woke up in the morning, looking for food. Kalau manusia bangun tidur mencari HP. And what humans do, when we wake up in the morning, we look for cell phone. Betul nggak? Is that right? Loh, apa yang saya katakan ini kenyataan di mana-mana. Bahkan kalau HP-nya ketinggalan di rumah, cepat-cepat pulang untuk mengambil HP. It's a reality. Even if somebody left the cell phone at home, they will come home and look for the cell phone. Bagaimana kalau istrinya ketinggalan di rumah? Oh, nggak How about if dicari the ya? wife have wife at home? Will you look for the wife? Semut mencari makan untuk musim dingin. Dia mengumpulkannya. But an ant always look for food and work for the food for the winter season. Dan mereka bersama-sama di dalam kelompok untuk mencari makan dan untuk membuat sarangnya. And they work together as a colony and build a nest together. Semut kalau dapat makanan, If you look at an ant find food, dia memanggil teman-temannya untuk bersama-sama makan bersama-sama. and an ant will call other friends to eat together. Lah kalau saya ini dapat makanan yang enak kok nggak toleh-toleh. How about humans? If we have something good to eat, we don't look around. Saya kalau diberi makan sama ibu gembala, bapak gembala, waduh saking enaknya ya. Dari satu minta lagi, minta tambah saya. Sudah nggak toleh-toleh saya. When the pastor give me food, I just want more, and I just don't look anywhere. Sampai sama mertua aja saya lupa. Even to my in-law, I just forgot about them. Tetapi semut luar biasa. But Dapat how good. makan pasti. Dia mengumpulkan teman-temannya makan bersama-sama. If you look at
and if they have food, they found food, they just call the other friends to eat together. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mencontoh semut. Kita harus rajin bekerja. Therefore, brothers and sisters, we just have to look and as a good example that we have to be diligent in our work. Kalau ada sesuatu, bagikan kepada saudara-saudara kita. If you receive blessing, call your other friends and give the blessings to them. Bantulah mereka. Help them too. Jangan segan-segan untuk membantu, lebih-lebih kepada saudara-saudara seiman kita. Don't ever give up to help others, especially to our Christian friends. Jangan ragu-ragu untuk memberkati. Don't ever doubt yourself to give the blessing. Apa yang kalau engkau memberkati, pasti Tuhan mencatatnya dan Tuhan pasti mengembalikannya. If you give a blessing to your friends, God will know and God will take a note and He will give you blessing. Kita juga diberikan talenta masing-masing. God also gave our talents to each of us. Seperti pemain-pemain musik, apapun saja mereka mempunyai talenta dan mereka harus mengembangkan talenta itu. Just look at the worship musician earlier, they have very good talents and they have to improvise their talents. Tuhan mengharapkan agar mereka benar-benar melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan semangat yang menyala-nyala. God wants them to in fire and give everything they do to God. Oleh karena itu, kita semua harus benar-benar teguh melayani Tuhan. We all of us have to be diligent to serve Dengan God. tulus hati, dengan semangat yang menyala-nyala, With kindness and a spirit of fire. tanpa memikirkan segala sesuatu. Jangan ada embel-embelnya Don't kalau ever think melayani of something Tuhan. to attach you, but you just have to work with God. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Brothers and sisters, kita harus hidup berguna dan menjadi berkat bagi dunia. we have to be very useful and give blessing to this world. Tuhan tidak meminta kesempurnaan, God did not ask us for perfection, tetapi Dia meminta agar kesetiaan kita dan kesediaan kita untuk bekerja keras bagi Tuhan. God only asks us to be faithful and ready to serve Him. Dengan iman dan disiplin, With faith and discipline, kita dapat mengembangkan hidup yang benar-benar berguna we can improvise our life so we can be useful to other people dan menjadi berkat bagi dunia. and bring blessing to this world. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Therefore, brothers and sisters in the loving God, jangan kita hanya mendengarkan firman Tuhan, don't only just listen to the word of God, tetapi kita juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. but when we listen to this word of God, we just have to apply this in our life, in our daily life. Jadilah manusia yang berguna bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Remember, be human to walk in the Christian faith, that to be useful and always almost perfect to God like Jesus Himself. Dengan membuat perbedaan positif di dalam masyarakat. And you can bring love positive to other people. Ingatlah bahwa kita memiliki tujuan dan panggilan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Remember our focus that we always have to worship and bring the worship to Him. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menjadi manusia yang berguna bagi sesama dan memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Therefore, brothers and sisters, let's walk in the Word of God and let also become useful, and so we can improvise our talents. Jadilah garam dan terang dunia seperti yang Yesus ajarkan. Remember, be a light and salt in this world like Jesus teaching us. Mari kita menjadi manusia yang berguna bagi sesama kita. Let us make ourselves be useful to other people. Mari kita memuliakan Tuhan dan kita bekerja melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Let's worship God and walk and work with God. Umat Kristen mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjadi terang dunia. As our Christians faith, we have to be light to this world. Di dalam dunia yang sekarang ini semakin hari semakin gelap. Because today's world, it'll become darker every day, become dimmer every day. Semakin hari semakin benar-benar menyedihkan. Every day we just heard sad stories in this world. Banyak penipuan-penipuan, banyak sekali pemerkosaan, banyak sekali ya hal-hal yang jahat-jahat There are yang criminal dunia activities in this lakukan. world that this world doing. Kita sebagai orang Kristen, kita harus menunjukkan dari raut muka kita, dari kehidupan kita sehari-hari, agar dunia mengenal siapakah Yesus But Kristus. when we walk in this work as a Christian, we have to bring a light and so the world know that we are the light in this world. Biarlah kita membuka hati kita Let's untuk open our Tuhan heart Yesus, to agar Jesus Christ. kita benar-benar dapat sebagai contoh dari masyarakat itu untuk mencontoh kehidupan kita. So we can be good example in the society, so we can be an image to them. Amin buat firman Tuhan. Amin for His word, God. memberkati. Thank you. God bless all of you. In Jesus' name. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Christine terus memberkati. Haleluya. Saudara-saudara sangat bersyukur karena Tuhan boleh tolong kami ya tiba dengan selamat pada hari Jumat pagi dan tiba di sini kemarin jam berapa ya? Jam 11. Ya, sekitar jam 11. Jadi perjalanan itu hampir 24 jam untuk dari New York sampai di sini. Ya memang karena waktu juga ya. Dan puji Tuhan saudara-saudara ya, kami boleh sama-sama dengan Kathleen dari Manado sampai di New York dengan selamat. Ya, luar biasa Tuhan itu. Coba saudara bayangkan ya, ini tidak direncanakan antara kami dengan pemerintah Amerika, ya. Tetapi waktu saat kami booking tiket, Bapak Vicky katakan, Bro Billy coba kirim ke saya itu dia punya apa ya eternity ya, eternity ya. Kita dapat gigi palsu ini saudara. Dan waktu itu, tapi nanti berikut Yvonne dan Vicky akan bersaksi, tapi ini dari sisi saya ya. Dan waktu itu Pak Vicky katakan mudah-mudahan ya akan bisa sama-sama dengan kami. Tetapi belum ada kepastiannya ya, dari kedutaan itu belum kasih visanya. Dan waktu kami pulang pun belum, tapi saya bicara dengan Vicky tetap beriman ya. Tuhan akan buat tepat pada waktunya. Dan waktu kami ada di sana, sudah di sana, terus kami dapat informasi bahwa Kathleen sudah dipanggil ke kedutaan. Oh Tuhan, ini sudah dekat. Ini kami sudah mau dekat mau pulang, tinggal 1 minggu ya. Dan sesudah itu kami dapat informasi bahwa visanya sudah dikirim. Oh haleluya, ini memang betul-betul tinggal 3 hari kayaknya Pak ya. Pokoknya tinggal 3 atau 2 hari begitu kami udah mau datang dan visanya datang saudara. Kami katakan wah luar biasa itu Tuhan itu ya. Tuhan itu ajaib saudara, tidak pernah terlambat. Sebelum kami pulang ya, Bapak Vicky juga sudah bilang kalau sampai tidak akan bersamaan dengan kami, mau tidak mau dia akan ke Singapura ya, dan akan membawa dari Singapura ke sini. Tapi Tuhan itu lakukan dengan apa ya, cara yang ajaib. Saya sampai sangat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan yang hebat itu, yang tidak pernah gagal ya. Namun saudara-saudara, kalau saudara yang sudah lama dengan kami di sini, pasti saudara tahu
pergumulan daripada keluarga ini ya. Kami bertahun-tahun berdoa. Ya, kami sudah ingat kalau kita ada doa Zoom ya, selalu kita berdoa, Tuhan tolong Kathleen, Tuhan yang campur tangan agar supaya dia boleh bersama-sama dengan orang tuanya. Ini sekitaran 12 tahun lebih ya. Ini bukan perjalanan yang pendek ya. Tetapi Tuhan itu ajaib. Dia setia dengan janjinya. Ya, saya katakan kepada saudara mengenai firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan yang saya katakan kepada saudara, bertahun-tahun keluarga ini setia kepada Tuhan. Ya, mereka ini Bapak Feki begini-begini, tapi kalau saya sampaikan sesuatu tidak pernah dia katakan no. Saya katakan oh iya berbilih. Yang saya mau katakan di sini saudara, ini berkat daripada berkat Tuhan itu turun dari Harun, dari jenggot kepala Harun jenggot sampai ke jubahnya ya, dan itu mengalir kepada orang Israel. Jadi saya katakan kepada jemaat Tuhan, begitu pula dengan Musa ya. Musa Tuhan memakai Yosua dan Caleb, karena dari seluruh orang Israel hanya Yosua dan Caleb yang sungguh-sungguh mengikuti Musa. Dan saya katakan kepada saudara, kalau saudara ingin mendapatkan berkat Tuhan, ini salah satu berkat itu dari Tuhan, tetapi berkat itu turun juga dari hamba Tuhan. Ya, makanya kami itu menumpangkan tangan kepada jemaat Tuhan agar supaya berkat Tuhan yang ada pada kami itu mengalir kepada jemaat Tuhan, menjadi bagian jemaat Tuhan. Kita itu berdoa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dalam nama Yesus turun kepada keturunan orang Israel dan kepada orang yang percaya. Dan ini berkat ini mengalir. Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati Yakub, Yakub memberkati anak-anaknya. Itu berkat itu turun. Begitu pula dalam pelayanan. Kalau saudara mau saudara diberkati lewat pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami, saudara harus dapatkan itu. Ya, jadi dapatkan itu. Kami seperti apa yang dikatakan oleh Pastor Christian tadi. Banyak orang bilang, oh kalau pulang begini nanti kalau kembali ke Amerika begini. Kami nggak khawatirkan itu, saudara. Ya, kami pulang, kami balik, bawa Christian ditanya, kamu itu citizen? Iya, langsung masuk ke jalur citizen. Terus ini siapa? Saya katakan, ini kami bersama-sama dengan kami. Dia ada visa imigran. Oke. Langsung dikasih itu dia punya paspor, dilihat dia punya visa, langsung mari masuk ke ruangan khusus ya. Bahwa situ dibuka itu dia punya dokumen. Saya dipanggil masih ada lagi, saya kasih itu surat kuasa, dia kembalikan, dia cuma buka begitu dia kembalikan. Duduk lagi. Sesudah duduk sedikit lagi dia panggil. Ayo datang, dia panggil terus kita pergi ke ke officernya, dikasih itu paspor ke Kathleen. Sudah selesai. Jadi sangat mudah saudara, Tuhan itu bekerja. Ya, waktu saya itu masih mau keluar, saya katakan, saya punya paspor itu belum dilihat. Gak dilihat paspor saya saudara. Dia katakan, you are done. Jadi nggak dilihat paspor, nggak dicek apa-apa, langsung suruh keluar saudara. Jadi begitu banyak berita yang saudara dengar, berita-berita negatif, begini-begini. Tapi kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Ya, Tuhan yang akan membela, Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan melakukan. Sehingga tidak ada kebanggaan dari kita, tidak ada kesombongan dari kita. Oh ini karena kita begini-begini. Memang Tuhan yang bekerja, Tuhan yang lakukan ini dan semuanya selesai dengan baik. Ya, kami keluar saudara, sampai dengan barang-barang ya. Ada yang titip, saya nggak lihat titipan saudara kalau apa, tapi nggak ada satupun yang diperiksa ya. Memang kami nggak bawa daging saudara ya, kita jangan melawan hukum juga. Kita nggak bawa daging, tapi kalau ikan-ikan dari cekalang, dari roa sampai ikan garam semuanya tembus, nggak ada yang ditahan. Ternyata ada juga itu ikan cekalang yang sudah dimasak, tapi tembus saudara. Ya, mengapa? Karena Tuhan kita itu luar biasa. Amin. Jadi, mari jemaat Tuhan ya, saya katakan kepada saudara, jadilah anak-anak yang dengar-dengaran. Ya, saya itu waktu masih dengan orang tua, anak yang dengar-dengaran, saudara. Bukan saya memuji diri, enggak. Saya pulang ke kampung, saya katakan hal ini kepada jemaat Tuhan. Dan jemaat Tuhan di kampung itu, kalau di sini ada Raffi. Ya, kalau ditanya kami dengan orang tua, Raffi ini anak dengar-dengaran dia, saudara. Ya,
Jadi dengar-dengaran mau gembala juga. Kalau saudara mau diberkati. Karena kalau Yanda mau anak kan bilang kita papa aja pamalawan kita gembala, apalagi kita. itu katanya itu kalau itu guru dia kincing berlari, kincing berdiri, itu murid dia akan kincing berlari. Ya, jadi hal-hal yang buruk akan terjadi kepada kita kalau kita tidak dengar-dengaran kepada otoritas kita. Ya, dan satu lagi hari ini happy birthday Bapak Gusman. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, Bapak Gusman ini salah satu contoh teladan. Saudara, kamu lihat kesetiaan ini Bapak Gusman. Dari pertama kita mulai di apartemen, ya berjuang sampai pada hari ini. Yang paling setia memang ini keluarga ini ya. Dari pertama kali baru Bapak Vicky dan Ibu Ivon datang ya, beserta dengan jemaat-jemaat yang lain. Dan saudara lihat Tuhan boleh memberkati anak mereka ya, boleh masuk ke universitas itu nggak mudah saudara ya. Di sini bapak ibu-ibu yang punya anak-anak sekolah nggak mudah ya, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Haleluya. Saudara, itu saja, nanti berikut kita akan dengar langsung kesaksian dari Bapak Vicky dan Ibu Ivon ya. Dan welcome Kathleen ya. Ya, kami sangat bersuka cita ya kamu boleh ada bersama-sama dengan kami ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Firman-Mu ya dan amin. Biar kami boleh menjadi berkat Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi Tuhan, bagi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi teladan, kami boleh bekerja keras, kami boleh mengikut Tuhan, mengikuti firman-Mu yang adalah iya dan amin, yang tidak pernah berubah dari dahulu sampai selama-lamanya. Biarlah firman-Mu ini hidup, tertanam dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur Bapa, Tuhan yang memberkati hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, setiap pelayanannya selama hamba-Mu ini ada di Amerika, dia dipakai dengan luar biasa bagi kerajaan-Mu. Kami akan melayani Tuhan dengan harta kami, dengan persembahan perpuluhan kami beri dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amen. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan firman Tuhan, dan saatnya kita akan berikan korban persembahan kita. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, benteng hidup. Kau kekuatanku, penopang hidupku, maju keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau
kemurahan Tuhan bisa ada bersama kita melayani di tempat ini. Tuhan kiranya memakai selama ada di Amerika, kekuatan kesehatan Tuhan karuniakan. Dan happy birthday sekali lagi buat Bapak Gusman ya, hari ini 50 tahun dalam penyertaan Tuhan ya. Kalau lihat dia saudara bukan 50 tahun seperti 40 tahun ya. Blessing dan Tuhan luar biasa. Dan kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih untuk semua doa jemaat Tuhan selama kami ada di Indonesia. 2 minggu ya kami ada di sana, kemurahan Tuhan. Bukan hanya kami pergi bersama-sama dengan keluarga merayakan acara ulang tahun mami kami yang ke-83 tahun ya. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan itu sempurna. Mami sehat-sehat ya. Keluarga kami dalam keadaan yang baik semua. Dan selama kami ada di sana saudara, bukan hanya pergi seperti saya katakan, tetapi bukan hampir lagi, setiap malam kami ada ibadah KKR. Dan kami pulang bukan lagi berempat tetapi berlima bersama Yesus dengan Petrus ya. Semua Tuhan buat mulus saudara. Tidak ada kesukaran yang terjadi dalam perjalanan pun saudara, baik di udara, di darat, semua dalam penyertaan Tuhan. Hanya sedikit saja saudara, waktu kami ketemu dengan oma-opa dari Kathleen ya di acara mami, oma-opanya katakan belum ada panggilan visa dari kedutaan. Itu saudara tinggal itu hari Minggu, dan saya katakan Tuhan bisa berbuat apa saja dalam last minute ya. Dan 3 hari sebelum keberangkatan kami saudara, Tuhan menjawab doa keluarga ini. Dan inilah Kathleen saudara, menjawab setiap apa yang selama ini mungkin banyak pertanyaan, kemurahan Tuhan yang membuat dia ada bersama dengan keluarga, bahkan bersama kita semua. Jadilah saudara seperti firman Tuhan tadi katakan, menjadi hidup yang berguna bagi Tuhan. Amin. Berguna bagi sesama, berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Seperti Bapak Gembala tadi katakan, dengar-dengaran kepada Tuhan saudara ya. Jangan melawan otoritasnya Tuhan, jangan melawan pimpinannya. Kalaupun kami tidak melihat apa yang saudara lakukan di luar sana, mata Tuhan melihat. Kalau ingin menerima anugerah dan berkat Tuhan, dengar-dengaran kepada firman. Dan saudara akan melihat bukti-bukti yang hebat, yang luar biasa. Itu yang akan Tuhan berikan bagi kita. Mari nyanyikan satu pujian, How Great Is Our God. Kami mengundang Bapak Gusman untuk ada di sini. Kita akan berdoa buat beliau. Tempat hari ini dia boleh berulang tahun yang ke-50. Dan jangan lupa minggu depan kita akan merayakan 17 Agustus ya, dalam ibadah raya juga adalah hari ulang tahun Carol. Mari jemaat Tuhan kita beri semua. Kami mengundang Ibu Yohani, perawannya, mari dampingi Bapak Gusman untuk berdoa. Oh oke, Bapak Gusman saja anak-anak Carol dampingi sama Is
bagi-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah. Engkau tidak pernah berdusta ya Tuhan. Engkau yang melakukan firman-Mu. Oh ya dan amin, tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat. Dan kami percaya semuanya ini menjadi bagian kami. Kami terima di dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu yang boleh memerdekakan kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang rajin. Kami boleh ajak menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat ya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang taat pada firman-Mu. Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, perubahan dari firman Tuhan ini terjadi terus bagi kami dari hari ke hari. Kami menjadi surat yang terbuka di hadapan ya Tuhan orang-orang yang lain yang boleh melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, diberkatilah umat-umat Tuhan, masuk dan keluar rumah diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah apa yang Kau kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Anak cucumu akan perkasa di muka bumi ini. Oh, firman Tuhan berkata, oh siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan terkutuk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di sepanjang minggu ini, berkat sukacita, berkat damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan menjagai hati dan pikiran kami. Kami bersukacita dalam Tuhan. Tidak ada satu apapun dari dunia ini yang dapat mencuri sukacita kami. Kami bersyukur Tuhan, umat-umat Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang terbaik kepada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan serta penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus di bumi, di langit dan bumi yang baru, di kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima janji ibadah itu. Kami tutup ibadah kami, berkati fellowship kami, berkati makan dan minuman yang kami makan, kuduskan dengan firman-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah menyediakan, terlebih berkat memberi daripada berkat menerima. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami tutup ibadah kami. Semua yang percaya katakan amen, amen, haleluya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.